lahan TPA DP apa ya. Jadi Bukit Tinggi sampai saat ini kan masih menggunakan partai kubu. Ya. Tergabung 3 kabupaten kota ya, Bukit Tinggi, kota 50 kota. Ya. Itu mulai tahun 2000. Dan menurut informasi dari Dinas LH Provinsi, Ya. nah, itu ini bisa penuh. Ya. Dan sudah ada sinyal dari pemerintah provinsi, dari Pak Gubernur, bahwasanya diminta kabupaten kota yang memanfaatkan lahan TPA regional itu Ya. untuk segera memulai mencari lokasi baru untuk TPA. Ya. Saat ini memang sedang dilakukan pengembangan, seharusnya sudah penuh, Ya. tapi ada upaya pengembangan, upaya pembentukan Ya. sehingga bisa bertahan 4 atau nah sudah ada aba-aba kepada kita kabupaten kota untuk mencari lokasi baru. Ya. Nah, sudah 5 tahun itu tak mungkin itu pakai lagi. Ya. Nah kita Bukit Tinggi jelas tidak punya lahan yang memadai yang memungkinkan untuk dibangun TPA di dalam kota. Ya. Nah ini sudah lama diupayakan bagaimana kerjasama dengan Kabupaten Agam. Ya. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu kerjasama Bukit Tinggi Agam untuk membangun TPA untuk mulai dari penyediaan lahan. Dan terakhir pada 2020 ya, sekitar bulan September kita sempat dengan Pemda Agam dan juga Agam sudah Bukit Tinggi oleh Pak Yuen Pak Mampa dan jajaran masing-masing, dan sesuai dengan RT RW Agam bahwasanya lokasi TPA itu dimungkinkan dibangun di Kecamatan Palupuah. Nah, titiknya itu dibolehkan Palupuah. Nah, setelah dikoordinasikan dengan Agam, persisnya Palupuah itu di mana? Sudah ada rancangan awal, sudah ada penjajakan lahan awal dari Pendahulu di Nagari Pastialawe. Tepatnya di Jorong ya, Sungai Buntuang. Pagadi. Nah, itu lokasi yang direncanakan. Masyarakat pada prinsipnya sepertinya di situ sudah setuju dan mengharapkan itu segera dibangun. Ya. Namun dalam proses pembangunan itu perlu ada tahapan-tahapan. Ya. Nah, studi kelayakan lah. Dan itu dilaksanakan, rencananya dilaksanakan tahun ini oleh Pemda Agam. Peninjauan lokasi hadir dari DLH Agam, Bukit Tinggi, Mbak Bukit Tinggi, kemudian juga dari Perkim Agam, ya, PU Agam, dan dia lokasi. Nah, di situ ada sekitar 10 hektar tanah tersedia. Dan saat ini sedang proses perencanaan itu di Agam. Bila inaugurasi itu lanjut kepada proses pembebasan lahan. Waktu itu ada rencana Bukit Tinggi pada prinsipnya bersedia untuk pembebasan lahan. Namun untuk apanya terakhir informasinya Agam yang membeli pembebasan lahan itu. Sehingga dulu awal di akhir tahun 2020 itu semula sudah dianggarkan itu pengadaan dan si Agam yang akan memiliki, sehingga lokasi anggaran itu dihilangkan dari Bukit Tinggi. Nah, makanya kita tunggu dari Agam 2020. Namun pada prinsipnya ini Agam sedang melakukan proses yang diperlukan. Nah, cuma lokasinya memang kalau dari Bukit jauh, ada kilo dari Bukit Tinggi. Medannya juga berat, ada tanjakan. Nah inilah yang bila memang Agam tidak menganggarkan, tentu Bukit Tinggi kembali lagi mengusulkan penganggaran pembebasan lahan itu di 2020 jadinya, di 2022. Nah, sekarang karena sudah mulai proses pengajuan anggaran, kita juga sudah usulkan. Jadi, kalau Agam tidak jadi menganggarkan pembebasan lahan, infrastrukturnya perlu dibenahi Pak ya? Ya, untuk jalan ke situ memang butuh biaya besar juga. Yang pertama, jalan itu harus ada peningkatan jalan, pelebaran jalan.
ada sekitar 2,5 kilo. Itu jalan itu belum aspal, masih jalan batu-batu buat jalan kampung. Tapi pembebasan jalan itu sudah ada, badan jalan sudah ada, cuman belum pengasapan kilo dari jalan aspal ke lokasi. Itu Pak, kalau dipakai nanti kesulitan berapa tahun bisa tuh? Ya kalau ini Bukit Tinggi dengan Agam yang memakai lokasi itu dengan lokasi ada 10 hektar itu perkiraan tuh 20 tahun itu Belum penuh Pak ya? Pasti tidak rugi kita dengan Tidak. investasi Pak ya? apalagi kita kan banyak sekarang sistem pengelolaan sampah itu harus diiringi harus sejalan antara penanganan dengan pengurangan. Nah, jadi harus ada upaya-upaya pengurangan baik sampah organik. Jadi yang 3M itu reuse, reduce, recycle itu harus sejalan. Sehingga yang dibuang ke TPA itu sebenarnya harus sampah residu, yang sampah-sampah yang memang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Nah, jadi sehingga targetnya Jakarta itu tahun 2025 itu 30% sudah ada pengurangan sampah. Yang 70% itulah yang di Untuk lokasi tadi di apa Pak, di Sungai Guntuang Pak, apa di Pagadi Pak itu Pak? Sungai Guntuang. Sungai Guntuang. Pagadi. Sebelum Pagadi berarti Pasir Laweh naik ke Pak ya. Istilah ini. Itu kira-kira Pak dengan tokoh masyarakat sudah di apa Pak, itu sudah direstui atau di apa gitu Pak? Ya, kalau untuk lokasi itu memang kan prosesnya sudah cukup lama. Pemda Agam ya membicarakan, diskusikan dengan tokoh masyarakat setempat. Dan informasinya kita sudah masyarakat setempat, warga setempat itu sudah mendukung, sudah setuju. Ini sudah clear kan? Ya, bahkan mereka mengharapkan ini secepatnya direalisasikan. Ini waktu kami meninjau ini ya dengan warga setempat itu, apa ini Pak, dibangun ini Pak. Jelas kalau dibangun jalan di Padang, jalan di Parancah. Fasilitas ke situ. Ada nilai ekonomis dalam masyarakat saya. Di flyer effect pasti ada di sekitar situ. Dan juga usaha baru dalam Jadi kira-kira Pak, kalau untuk dari Bukit Tinggi ke lokasi itu Pak, kira-kira standar operasionalnya dalam kemasan sampah itu sama dengan ke Payakumbuh gitu loh Pak? Ya, sama. Artinya tentu kita kendaraan kita harus ditutup, dipakai rajut sehingga sampah itu yang tidak ada yang tercecer berserakan di jalan. Ini safety-nya memperhatikan juga kesehatan. Tapi Pak, itu kan kalau kita lihat itu kan memasuki daerah Kecamatan Palupuh gitu loh Pak. Ya. Kemudian lokasi itu berada di Simawang, dekat Pasir Laweh Pak ya, Sungai Guntuang ya. Sungai Guntuang. Nah, kemudian sosialisasi ke masyarakat yang terdampak, contohnya di Kecamatan Palupuh, dari Gadut sampai ke Kecamatan Palupuh sudah ada jalan yang dilalui, apakah sudah ada sosialisasi gitu loh Pak? Sampai saat ini yang lokasi yang sekitar itu sudah disosialisasi. Dari Gadut sampai ini kan jalan-jalan negara ya. Sampai yang dilalui itu kan aku tadi lewat ya. Enggak, masalahnya kalau ya namanya masyarakat kita ini Pak ya. Nah, kalau lihat mobil sampah ini kan, oh ini mobil sampah, nanti kan ada yang pro ada yang kontra gitu loh Pak. Ya, ini biar dulu dampaknya apa. Itu kan. Sama lah Bukit Tinggi dengan Payakumbuh. Masuknya kan lewat Baso, lewat ini kan sama jalan negara, ini jalan antar provinsi yang dilalui. Ya. Tapi kalau untuk kawasan Pasir Laweh itu perlu penjelasan lebih lanjut. Tapi tetap sesuai dengan SOP untuk apa ke lokasi Pak ya. Terus bagaimana dengan apa Pak? Kemarin kita kan saya bahasa Pak yang kemarin waktu yang jumpa Bapak itu. Metro Batam itu kan. Kebetulan kita kan juga anak Nagari loh Pak di situ Pak, di Nagari Kota Rantang. Nah, kebetulan pada waktu hari Jumat itu ada sekelompok ormas yang membersihkan itu lokasi di sana. Nah, kemudian mereka itu ingin pengelolaan sampah gitu loh Pak. Pengelolaan sampah bentuk
sampah kaca, sampah itu kan. Jadi istilahnya tempat objek wisata sampah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin karena rasa penasaran, kita juga menghubungi Pak Cai, anggota DPRD Kota Bukit Tinggi. Nah, jadi yang disampaikan beliau itu dua alternatif. Yang pertama itu, yang kedua tempat makanan umum gitu. Nah, cuman rasa penasaran ini saya limpahkan ke Bapak gitu loh. Ya, ya. Nah, Jadi ini memang Bukit Tinggi ini memang itu ada TPA, ex-TPA di situ yang sejak tahun berapa itu dilakukan penutupan 2001 ya. 2001. Nah itu kan lahan tidur di sekarang. Ada luasnya kalau saya tanya berapa luas lahan ikan di situ ada sekitar 5 hektar. 5 hektar di TPA Padang Hijau itu ex-TPA. Nah jadi kami ingin memanfaatkan itu kembali, tapi bukan lagi untuk TPA, untuk kegiatan apa namanya itu untuk reuse ya. Nah artinya daur ulang seperti kita mengolah kompos, kemudian membuat apa namanya itu budidaya maggot. Nah, maggot itu kan makanannya sampah organik. Kemudian apalagi bentuk-bentuk itu seni yang bisa memanfaatkan kembali sampahnya atau sampah barang yang tidak. Kemudian juga rencananya kita akan membibitkan kahayati namanya ya. Manfaat itu tumbuh-tumbuh di dalam itu di rencana ini masih rencana dan juga belum ada sampai ke DPRD, belum anggarannya tidak ada. Kita mencoba membuka lokasi itu hanya bisa dibuat di situ. Mungkin itu sesuai dengan fungsi lahan, peruntukan lahan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wisata fauna mungkin Bisa ya. tapi pada intinya yang di Padang Hijau itu bukan lagi tempat pembuangan sampah akhir gitu loh Pak. Tidak. Kita kan itu kan Padang Hijau itu masuk kecamatannya Kecamatan Telatang Kamang, berbatasan dengan Nagari Kotorantang. Jelas TPA berada di kecamatan Jadi kalau itu TPA syarat tidak sesuai dengan fungsi lahan, tata ruang. Kita tidak merencanakan TPA. Tidak merencanakan TPA untuk membangun. Memilih